Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eka Wika Yuda Sakti. Halo pemirsa, dengan saya Serdakwa Silvani bersama tim peliput penerangan Kodiklat Angkatan Darat akan mengulas edisi minggu ini. Direktur Latihan Kodiklat Angkatan Darat Brigjen TNI Elkines Filando Dewangga memimpin rapat uji naskah 1 penyusunan juknis perbantuan kepada Polri dalam pengendalian massa yang berlangsung di Gedung Ganesha Kodiklat Angkatan Darat. UN 1 ini digelar untuk menghimpun saran dan masukan dari seluruh peserta guna menyempurnakan naskah juknis, sehingga dapat menjadi dasar hukum yang jelas bagi prajurit dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri di lapangan. Dalam sambutannya, Dirlat Kodiklat Angkatan Darat menegaskan bahwa penyusunan juknis ini sangat penting mengingat selama ini prajurit hanya berpedoman pada protap yang belum memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat menimbulkan keraguan dalam bertindak. Oleh karena itu, perlu sebuah pedoman yang memuat ketentuan teknis beserta kesiapan ilmu, latihan dan perlengkapan agar TNI Angkatan Darat dapat menjalankan peran perbantuan secara profesional sesuai perkembangan tugas pertahanan dan keamanan. Melalui pelaksanaan UN 1 ini, diharapkan naskah juknis dapat disempurnakan secara komprehensif sehingga menjadi pedoman yang kuat, operasional dan aplikatif bagi prajurit TNI Angkatan Darat dalam setiap pelaksanaan tugas perbantuan kepada Polri. Beralih ke berita selanjutnya, Komandan Pusdik Pemilum, Brigjen TNI Abdul Haris, SIP memimpin upacara penutupan pendidikan 3 bahasa yang dilaksanakan di Aula Wirabakti Pusdik Pemilum. Dalam upacara tersebut, Dan Pusdik Pemilum membacakan amanat Komandan Kodiklat Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Hasan. Dalam amanatnya, Komandan Kodiklat Angkatan Darat menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah menempuh pendidikan bahasa dengan sungguh-sungguh, penuh komitmen, dan disiplin yang tinggi. Dijelaskan pula bahwa, penyelesaian pendidikan bahasa asing ini sejalan dengan upaya TNI Angkatan Darat dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Di era ketika informasi dan kerjasama internasional berkembang pesat, kemampuan berbahasa asing menjadi kebutuhan strategis, bukan lagi sekadar keterampilan tambahan. Kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Dalam upacara ini juga diumumkan lulusan terbaik masing-masing pendidikan, yaitu Diksa Prancis, Pratu Yogi Rinaldi Onkaf 9, Satya Dharmakala Brigade Kavaleri 1, Limpung Alugoro Kodam Jaya. Diksa Rusia, Serda Fajar Edi Pramudianto Kodim 0734 Kota Yogyakarta. Diksa Arab, Serda Muhammad Baihaki Pomdam 14 Hasanuddin. Pada hari yang sama, Komandan Kodiklat Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Hasan memimpin kegiatan ziarah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-31 Kodiklat Angkatan Darat tahun 2025 yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Hadir dalam kegiatan tersebut Wadan Kodiklatat, para Direktur Kodiklatat, para Dansajar Kodiklatat Wilayah Bandung dan Cimahi serta seluruh personel militer dan PNS Makodiklatat. Ziarah ke TMP telah menjadi tradisi di lingkungan Kodiklat Angkatan Darat sebagai momentum untuk mengenang, meneladani, sekaligus memperkuat semangat pengabdian para prajurit. Dengan kegiatan ziarah ini, diharapkan dapat mempertebal jiwa kejuangan, menumbuhkan rasa cinta tanah air serta menjadi pengingat bagi seluruh prajurit dan PNS Kodiklatat agar senantiasa menjaga integritas, loyalitas dan dedikasi dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2025, Komandan Kodiklat Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Hasan memimpin acara syukuran sebagai puncak peringatan hari ulang tahun ke-31 Kodiklat Angkatan Darat yang digelar di Aula Muhammad Toha Kodiklat Angkatan Darat. Dalam acara tersebut diadakan wisuda purna bakti, pemotongan tumpeng, penyerahan santunan kepada anak yatim, penyerahan hadiah lomba dan foto bersama. Dalam sambutannya, Komandan Kodiklatat menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada para sesepuh serta seluruh personel yang telah mengawal perjalanan Kodiklatat hingga usia ke-31, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus memperkuat doktrin, pendidikan dan latihan yang adaptif terhadap dinamika ancaman maupun kebijakan nasional. Peringatan HUT ke-31 Kodiklatat ini diharapkan menjadi pendorong semangat baru bagi seluruh personel Kodiklatat untuk terus berinovasi, memperkuat kapasitas kelembagaan dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan TNI Angkatan Darat serta kejayaan bangsa dan negara. Pada hari yang sama, Wadan Kodiklat Angkatan Darat Maijen TNI Windiatno, mewakili Komandan Kodiklat Angkatan Darat, memimpin upacara penutupan pendidikan Bintara TNI Angkatan Darat Sumber, D3 Unhan RI yang berlangsung di lapangan Srikandi Pusdikowat. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wadan Kodiklat Angkatan Darat, Komandan Kodiklat Angkatan Darat mengucapkan selamat kepada para prajurit yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan serta memberikan apresiasi kepada lulusan terbaik, sebagai wujud penghargaan atas prestasi dan dedikasi selama mengikuti pendidikan. Dan Kodiklatat menegaskan pentingnya rasa bangga untuk mengabdi. Menjadi bagian dari Korps Wanita TNI Angkatan Darat, beliau juga menekankan agar seluruh lulusan senantiasa menjaga iman, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai prajurit, serta menjunjung tinggi norma, etika,
sopan santun, dan kehormatan sebagai wanita prajurit dalam setiap penugasan. Dengan penutupan pendidikan ini diharapkan para bintara lulusan D3 Unhan RI dapat menjadi prajurit profesional sehingga menjadi generasi penerus yang memperkuat kualitas Korps Wanita TNI Angkatan Darat dan mendukung kemajuan TNI Angkatan Darat di masa mendatang. Beralih ke berita selanjutnya, Komandan Pusdik Pemilum, Brigjen TNI Abdul Haris, SIP memimpin upacara penutupan pendidikan Bahasa Inggris level 2 ALC dan level 3 ALC gelombang 1 tahun 2025, bertempat di Aula Wirabakti Pusdik Pemilum. Dalam amanat tertulis yang merupakan amanat dan Kodiklatat yang dibacakan dan Pusdik Pengmilum, Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh mantan serdik atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan dengan baik. Para lulusan diharapkan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris tingkat dasar dan lanjutan, serta menerapkannya dalam penugasan, baik lisan maupun tulisan. Dan Kodiklatat menekankan bahwa penguasaan bahasa Inggris sangat strategis bagi prajurit TNI Angkatan Darat. Selain menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Inggris juga menjadi kebutuhan utama di era modernisasi alutsista, di mana seluruh prosedur dan petunjuk teknis pengoperasian banyak menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, kemampuan bahasa juga menjadi faktor penting dalam penugasan internasional, seperti misi perdamaian PBB, UNIFIL, Military Joint Exercise, pendidikan luar negeri, dan tugas-tugas operasi lainnya yang melibatkan interaksi lintas negara. Upacara ini juga mengumumkan lulusan terbaik pendidikan bahasa Inggris gelombang 1, yaitu Level 2 LC Letda CTP Agusintus JF Bria, SI dari Topdam 13 Merdeka. Level 3 LC Letu CPN Yosua Sugianto Putra dari Skadron 12, Serbu Puspenerbat. Beralih ke berita selanjutnya. Direktur Pendidikan Kodiklatat Brigjen TNI Tarunajaya, SIPME mewakili Komandan Kodiklatat memimpin upacara pembukaan pendidikan pertama Bintara Dikmaba TNI Angkatan Darat, Sumber Kompetensi Khusus Musik, Tata Boga, Perhotelan dan Penerangan, tahun 2025 yang digelar di Aula Pusdikowat. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Dirdi Kodiklatat, Komandan Kodiklatat menegaskan bahwa Dikmaba TNI Angkatan Darat Sumber Kompetensi Khusus ini diselenggarakan untuk membentuk prajurit yang tangguh, bermental kuat dan memiliki kompetensi khusus di bidang musik, tata boga, perhotelan, maupun penerangan, untuk mendukung tugas TNI Angkatan Darat, baik tempur maupun non-tempur. Pendidikan ini bukan hanya memberikan kecakapan teknis, tetapi juga membentuk karakter prajurit yang disiplin, profesional, bertanggung jawab serta dapat melahirkan prajurit-prajurit Bintara yang memiliki kompetensi khusus sesuai kebutuhan organisasi, mampu mengemban tugas secara profesional, serta siap memperkuat peran TNI Angkatan Darat, representasi korps di berbagai bidang dan siap menjalankan tugas di berbagai medan penugasan. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklat Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Hasan menghadiri acara and exit meeting pemeriksaan BPK RI yang digelar di ruang Command Center, Gedung Baladika Kodiklatat. Pemeriksaan berlangsung selama 2 hari, 11 sampai dengan 12 Desember 2025, merupakan bagian dari pemeriksaan interim atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2025, pada unit organisasi TNI Angkatan Darat yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan, serta memberikan rekomendasi peningkatan tata kelola anggaran negara. Komandan Kodiklatat mengapresiasi masukan dan temuan BPK RI sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola anggaran Kodiklatat agar lebih transparan, efektif dan akuntabel. Dan Kodiklatat menegaskan komitmen Kodiklatat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara cepat, konsisten serta menghindari terulangnya kesalahan di masa mendatang. Dan Kodiklatat juga menyoroti pentingnya sinkronisasi doktrin, pendidikan dan latihan dalam menjabarkan berbagai kebijakan baru serta berharap sinergi dengan BPK terus diperkuat demi peningkatan kualitas kinerja organisasi. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola keuangan Kodiklatat yang semakin profesional, akuntabel dan selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi, sehingga setiap program dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Sampai jumpa edisi selanjutnya. Salam Eka Wika Yuda Sakti.